Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila dari kelas 5C, NPM 186310-390. Mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Bahasa Inggris. Materi yang akan dibahas yaitu SKL, SI, SP, SPEN, kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Yang pertama yaitu SKL. Kepanjangan SKL yaitu Standar Kompetensi Lulusan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Singkatnya, standar kompetensi adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu SI atau standar isi. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Singkatnya, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan peserta didik, yang kedua kualifikasi kompetensi Indonesia, yang ketiga penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selanjutnya yaitu SP atau standar proses. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada dasarnya, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu desain pembelajaran. Ada silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan prinsip penyusunan RPP. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Terdapat persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran silabus seperti alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran, rombongan belajar, buku teks pelajaran, dan pengelolaan kelas serta laboratorium. Perencanaan pembelajaran selanjutnya yaitu penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat seperti lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pembelajaran dengan menggunakan metode dan alat seperti tes lisan maupun tulisan. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Perencanaan pembelajaran selanjutnya yaitu pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidik dan Pengawas.
Selanjutnya itu SPEN atau standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Prinsip penilaian. Yang pertama itu sahih. Maksudnya adalah penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua itu objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi maupun gender. Yang keempat terpadu. Yang kelima terbuka. Yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan. Yang kedelapan sistematis. Yang kesembilan beracun kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-10 akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Selanjutnya itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi. Yang pertama itu kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu pertama, kompetensi sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Dan terakhir yaitu kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Ada jalur jenjang dan jenis pendidikan. Bagian kedua, pendidikan dasar, pasal 17. Yang pertama yaitu pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga, pendidikan menengah, pasal 18. Yang pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas seperti SMA ataupun MA, sekolah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sarana dan prasarana pendidikan, pasal 45. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.